Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zarina, NIM 19302012-7, kelas PGMI 6 2019, mata kuliah Pendalaman Bahasa Indonesia MI, dosen pengampu Ibu Hani Atusyoliha MPD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini struktur fonologi bahasa Indonesia atau mengenal huruf abjad. Dalam tataran ilmu bahasa, fonologi dibagi menjadi dua. Yang pertama fonetik, yang kedua fonemik. Selanjutnya fonetik, ilmu bahasa yang membahas tentang bunyi-bunyi ujaran yang dipakai dalam tutur dan bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh ucapan manusia. Terbagi menjadi dua. Samsuri, studi tentang bunyi-bunyi ujar. KBBI, bidang linguistik tentang pengucapan atau penghasilan bunyi ujar atau sistem bunyi suatu bahasa. Ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia serta bagaimana bunyi itu dihasilkan. Yang kedua yaitu fonemik, ilmu bahasa yang membahas bunyi-bunyi bahasa yang berfungsi sebagai pembeda makna. KBBI terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu bidang linguistik tentang sistem fonem, yang kedua sistem fonem suatu bahasa, dan yang ketiga prosedur untuk menentukan fonem suatu bahasa. Baiklah, kita lanjut. Ibu akan menjelaskan tentang fonem. Menurut Santoso, yang terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu setiap bunyi ujaran dalam suatu bahasa mempunyai fungsi membedakan diri. Yang kedua, bunyi ujaran yang membedakan arti yang disebut fonem. Fonem tidak dapat berdiri sendiri karena belum mengandung arti. Ada juga menurut KBBI, satuan terkecil yang mampu menunjukkan konstruk makna. Misalnya B dan P adalah dua fonem yang berbeda-beda maknanya. Contoh, mari, lari, dari, tari, pari, dan cari. Syamsuri menyatakan bahwa secara fonetis bahasa dapat dipelajari secara teoritis dengan tiga cara. Yang pertama, fisiologis atau artikuler. Bagaimana bunyi itu dihasilkan oleh alat ucap manusia. Yang kedua yaitu akustik, bagaimana arus bunyi yang telah keluar dari raga mulut dan atau raga hidung si pembicara merupakan gelombang-gelombang bunyi udara. Yang ketiga yaitu imprensif, bagaimana bunyi itu didengarkan melalui alat pendengar dan syaraf si pendengar. Baiklah, selanjutnya yaitu yang pertama berdasarkan gerakan lidah yang di depan dan belakang. Vokal dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu vokal depan, yang kedua vokal tengah, dan yang ketiga vokal belakang. Contohnya I dan E, A dan E, O dan U. Yang kedua yaitu berdasarkan tinggi rendahnya gerakan lidah. Vokal dibedakan menjadi tiga juga. Yang pertama yaitu vokal tinggi, yang kedua vokal madya, dan yang ketiga vokal rendah. Seperti contoh, I dan U, E dan E, O dan A. Baiklah, menurut Bundar, tidaknya bentuk bibir. Vokal dibedakan atas. Yang pertama vokal bundar. Contohnya vokal bundar A, O, dan U. Yang kedua yaitu vokal tak bundar. Contohnya E dan I. Menurut Renggang, tidaknya ruang antara lidah dengan langit-langit, vokal dibedakan menjadi dua juga. Vokal sempit, contohnya E, I,
Yang kedua yaitu vokal lapang A, E, dan O. Baiklah anak-anak, mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan. Sebelum Ibu tutup, Ibu mempunyai video lagu fonetik